Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di DYM Channel. Apa kabar sobat-sobat sekalian? Semoga sobat-sobat tetap sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah. Sobat pasti sudah tak asing lagi dengan kata Gunung Tangkuban Perahu. Ya, salah satu gunung yang menjadi bukti atas cinta dan amarah seorang anak kepada ibunya. Dalam artian mencintai karena ibunya sebagai seorang wanita pujaan hatinya, bukan atas dasar bakti seorang anak kepada orang tuanya. Dan juga keterkaitan antara Gunung Tangkuban Perahu dengan Gunung Burangrang, Gunung Manglayang, Bukit Tunggul, dan Sanghyang Tikoro. Simak cerita lengkapnya di video kali ini sampai habis. Dan bagi sobat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya sobat-sobat tak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang dewa dan seorang dewi yang tinggal di Kayangan. Karena mereka berbuat kesalahan, mereka pun dihukum oleh Sang Hyang Tunggal dengan diturunkan dari Kayangan ke bumi. Dan dikutuklah fisik mereka yang tadinya seorang dewa yang tampan dan dewi yang cantik menjadi binatang. Si dewa dikutuk menjadi anjing dan diberi nama si Tumang. Sementara si dewi dikutuk menjadi babi hutan dan diberi nama Wayung Hyang atau Wayung Yang. Mereka berdua diperintahkan untuk bertapa meminta pengampunan. Pada waktu-waktu berikutnya, ada seorang raja yang bernama Raja Sungging Perbangkara. Beliau sedang berburu di dalam hutan, yang dimana hutan itu adalah tempat Wayung Yang dan si Tumang tinggal. Kemudian, karena sang raja kebelet pipislah sang raja di hutan itu. Air seninya ia tampung di batok kelapa dan ditinggalkan begitu saja. Sang raja pun berkelana kembali. Tak lama kemudian, Wayung Yang yang saat itu berupa babi hutan merasakan kehausan. Melintaslah Wayung Yang di tempat batok kelapa yang menampung air seni sang raja. Karena merasa haus, air seni itu pun diminum oleh Wayung Yang tanpa ia tahu bahwa itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Kemudian tak berselang lama, secara ajaib Wayung Yang hamil disebabkan ia meminum air seni raja itu. Melahirkanlah Wayung Yang itu seorang anak perempuan yang sangat cantik dan manis. Dasarnya Wayung Yang ini adalah seorang dewi yang cantik jelita. Tak heran dia melahirkan anak manusia yang cantik pula. Wayung Yang merasa bingung karena tak mungkin dengan wujudnya yang seperti ini dia bisa mengasuh anak tersebut. Ditinggalkanlah anak perempuan tersebut di tengah hutan dengan harapan ada manusia yang mengambilnya dan mengasuhnya. Beberapa saat kemudian, sang raja kemudian melewati area di mana anak perempuan tersebut ditinggalkan oleh Wayung Yang. Melihat ada bayi perempuan sendirian, sang raja pun merasa iba dan hendak membawa anak itu ke istana. Yang mana secara tidak langsung, bayi itu adalah anaknya sendiri yang diakibatkan air seni yang sang raja tinggalkan diminum oleh babi hutan alias Wayung Yang. Alih-alih mendapat binatang buruan, sang raja malah membawa bayi manusia yang cantik dan manis ke istana. Maka diberi namalah bayi itu dengan nama Dayang Sumbi. Hiduplah Dayang Sumbi di istana di bawah asuhan sang raja dan diangkat menjadi anak oleh raja. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Dayang Sumbi tumbuh menjadi seorang gadis yang pintar, cantik jelita dan menawan. Sampai para raja dan pangeran kerajaan lain terpikat hatinya oleh kecantikan Dayang Sumbi. Namun semuanya ditolak oleh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi akhirnya memilih mengasingkan diri ke hutan. Maka raja pun mengizinkan keinginan Dayang Sumbi tersebut dengan syarat ditemani oleh seekor anjing yang bernama si Tumang. Yang mana si Tumang adalah seorang dewa yang dihukum turun ke bumi dan dikutuk menjadi anjing. Selama masa pengasingan di hutan, Dayang Sumbi menjalani aktivitasnya dengan menenun kain. Suatu ketika, salah satu gulungan benangnya jatuh dan mengenai tanah. Dikarenakan pada saat itu Dayang Sumbi malas untuk mengambil gulungan tersebut, ia bersumpah, barang siapa dapat mengambil gulungan itu, jika ia pria maka akan dijadikannya suaminya. Jika ia wanita,
maka akan dijadikan saudarinya. Naas, tak berselang lama, si Tumanglah yang mengambil gulungan tersebut dan memberikannya pada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun kaget karena si Tumanglah yang mengambilkannya. Karena Dayang Sumbi seorang yang tidak bisa mengingkari sumpahnya, mantaplah dirinya untuk menjadikan si Tumang suaminya karena kebetulan si Tumang berjenis jantan. Maka kembalilah Dayang Sumbi ke istana dengan maksud meminta izin bahwa Dayang Sumbi dan si Tumang akan menikah. Sesampainya di istana, Dayang Sumbi menemui sang raja alias ayahnya. Ia mengutarakan maksud dari kembalinya ke istana. Mendengar hal tersebut, sang raja sontak menolak keinginan Dayang Sumbi. Karena bagaimana mungkin seorang putri raja menikah dengan seekor anjing? Disertai dengan beberapa perdebatan, Dayang Sumbi memutuskan kembali ke hutan dan melepas diri dari ikatan kerajaan. Bersama si Tumang suaminya, Dayang Sumbi menjalani kehidupan bersama. Hingga pada suatu malam, ketika mereka akan melakukan hubungan suami istri, si Tumang dengan tiba-tiba berubah menjadi seorang pria tampan, gagah perkasa, dan membuat Dayang Sumbi berasa berada di dalam mimpi. Diceritakan, si Tumang berubah hanya pada saat peristiwa ini saja. Sesudah melakukan hubungan itu, si Tumang berubah kembali menjadi anjing. Singkat cerita, Dayang Sumbi pun hamil. Lalu setelah beberapa bulan, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang pintar dan patuh terhadap ibunya, Dayang Sumbi. Sampai suatu ketika, Dayang Sumbi mengidam ingin hati rusa. Dayang Sumbi pun memerintahkan Sangkuriang untuk berburu. Maka berangkatlah Sangkuriang ditemani si Tumang. Singkat cerita, setelah seharian Sangkuriang dan si Tumang mencari rusa untuk diburu, mereka tidak menemukan satupun rusa yang dicarinya. Bersamaan dengan itu, Sangkuriang dan si Tumang melihat ada babi hutan yang melintas tak jauh dari mereka. Karena seharian tidak mendapat rusa, maka Sangkuriang bermaksud memburu babi hutan itu sebagai gantinya. Sangkuriang pun menyuruh si Tumang untuk menghalau babi hutan itu, sementara Sangkuriang akan memanahnya. Namun anehnya, si Tumang tidak mau dan menolak perintah Sangkuriang. Ternyata si Tumang tahu bahwa babi hutan tersebut adalah Dewi yang dihukum dan dikutuk bersamanya. Yang tidak lain, babi hutan itu adalah Wayungyang, nenek dari Sangkuriang, ibu dari Dayang Sumbi. Namun Sangkuriang tidak mengetahuinya. Karena penolakan tersebut, Sangkuriang lalu membidikan panahnya ke si Tumang dengan maksud menakutinya supaya mengejar babi hutan itu. Kejadian tak diinginkan pun terjadi. Anak panah itu secara tidak sengaja terlepas dan menancap tepat di tubuh si Tumang. Paniklah Sangkuriang karena si Tumang pun akhirnya mati. Kemudian dia berpikir untuk memenuhi keinginan ibunya itu, dia kemudian mengambil hati si Tumang yang telah mati dan pulang membawa hati si Tumang. Sesampainya di rumah, Sangkuriang menyerahkan seonggok hati yang dalam pikir Dayang Sumbi itu adalah hati rusa. Tak lama setelah itu, dimasaklah hati itu dan selanjutnya mereka makan bersama. Namun, di tengah-tengah makan bersama itu, Dayang Sumbi merasa aneh. Semenjak kepulangan Sangkuriang, dirinya tak melihat si Tumang. Ia merasa curiga kalau telah terjadi sesuatu dengan si Tumang. Lalu Dayang Sumbi pun bertanya kepada Sangkuriang dan memaksanya mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya, Sangkuriang pun mengakuinya bahwa hati yang dimakan Dayang Sumbi adalah hati si Tumang. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi mendengar hal tersebut. Marahlah ia kepada Sangkuriang. Yang dibunuh itu adalah si Tumang, ayah dari Sangkuriang sendiri, suami dari Dayang Sumbi. Maka Dayang Sumbi pun memukul Sangkuriang dengan susuk. Kemudian kepala Sangkuriang pun terluka dan berdarah. Sangkuriang yang ketakutan pun kabur dan berlari ke arah timur, meninggalkan Dayang Sumbi seorang diri ketika itu. Dayang Sumbi pun merasa menyesal telah memarahi Sangkuriang. Ia pun berdoa kepada Sang Hyang Tunggal untuk segera dipertemukan kembali dengan anaknya Sangkuriang, dan ia memutuskan untuk bertapa. Selama pertapaan itu, Dayang Sumbi hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Tahun-tahun telah dilewati, pengembaraan Sangkuriang pun penuh dengan hal yang membuat Sangkuriang berubah. Ia berguru kepada orang-orang sakti yang ia temui. Hingga tak terasa, ia pun telah menjadi pria dewasa yang sangat tampan, gagah,
dan berilmu. Masih dalam perjalanannya, tanpa terasa Sang Kuryang sudah berada di barat kembali, tempat di mana ia menghabiskan waktu kecil bersama ibunya sebelum ia kabur. Sehingga pada suatu ketika, Sang Kuryang bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan sangat menawan, tanpa Sang Kuryang tahu itu adalah Dayang Sumbi, ibunya. Sama halnya dengan Dayang Sumbi, ia tak mengetahui bahwa pria di depannya adalah Sang Kuryang, anaknya. Diceritakan bahwa Dayang Sumbi mendapat anugerah berupa awet muda, sehingga Sang Kuryang tak mengenalinya. Dan juga Sang Kuryang telah tumbuh berbeda dengan saat ia masih kecil dulu, sehingga Dayang Sumbi juga tak mengenalinya. Karena pertemuan tersebut, mereka berdua pun menjalin kisah asmara sebagai sepasang kekasih. Hari-hari mereka lalui dengan penuh cinta. Suatu hari, ketika Dayang Sumbi sedang mengusap-ngusap kepala Sang Kuryang, tak sengaja ia melihat terdapat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun kaget. Ia langsung teringat kejadian di mana dulu Dayang Sumbi sempat memukul Sang Kuryang di bagian kepala yang sama dengan pria yang diusap di depannya. Diketahuilah oleh Dayang Sumbi bahwa pria yang bersamanya adalah anaknya, Sang Kuryang. Lantas Dayang Sumbi pun ingin mengakhiri asmara mereka, tetapi karena Sang Kuryang sudah gelap mata mencintai Dayang Sumbi, ia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun berlari, tetapi Sang Kuryang mengejarnya, hingga Dayang Sumbi pun buntu, sementara Sang Kuryang sudah di depannya. Akhirnya Dayang Sumbi pun menerima cinta Sang Kuryang dengan syarat yang Dayang Sumbi pikir mustahil untuk dipenuhi Sang Kuryang. Syarat itu adalah Sang Kuryang harus membuat telaga atau danau dengan cara membendung sungai Citarum. Dan Sang Kuryang diharuskan membuat sebuah bahtera atau perahu yang akan digunakannya berlayar di danau itu. Pengerjaan ini hanya boleh dikerjakan dalam satu malam. Ketika fajar tiba, maka disitulah batas waktu untuk pengerjaan persyaratan itu. Dengan penuh semangat, Sang Kuryang pun menyetujui persyaratan tersebut. Maka dimulailah pembuatan danau dan perahu itu. Dikarenakan keterbatasan waktu, Sang Kuryang akhirnya memanggil para guryang atau makhluk halus untuk membantunya. Bekerjalah mereka dimulai dengan menebang pohon yang sangat besar. Sisa-sisa atau tunggul dari pohon tersebut kelak yang akan dinamakan Bukit Tunggul. Dan ranting-ranting yang tak terpakai ditumpuk di sebelah barat yang kelak akan dikenal dengan Gunung Burangrang. Hingga menginjak tengah malam, pekerjaan itu hampir selesai. Melihat itu, Dayang Sumbi pun merasa gelisah. Ia berdoa kepada Sang Hyang Tunggal supaya diberi petunjuk agar bisa menggagalkan Sang Kuryang. Dengan petunjuk yang telah Dayang Sumbi dapat, ia pun membawa kain putih ke sebelah timur. Ia lalu membentangkan kain tersebut supaya bayangan dari kain tersebut terlihat seperti seakan fajar akan segera datang. Setelah itu, Dayang Sumbi pun menumbuk lesung, yang mana suara dari pukulan lesung itu menandakan bahwa pagi telah tiba. Di mana adat pada saat itu adalah ketika pagi buta, masyarakat sering menumbuk padi menggunakan lesung. Melihat dan mendengar hal itu, Sang Kuryang gelisah dicampur kesal. Sementara para guryang segera lari tunggang langgang karena pikir mereka waktu telah selesai. Sang Kuryang pun marah sejadi-jadinya. Dengan penuh kekesalan, ditendangnya lah perahu itu ke arah utara dan mendarat dengan posisi nangkub atau telungkup dan menjadi gunung Takuban Perahu. Kemudian dinding bendungan yang berada di sebelah barat dijebol oleh Sang Kuryang yang kelak dinamakan Sang Hyang Tikoro. Penyumbat aliran sungai Citarum dilemparnya ke arah timur dan menjelma menjadi Gunung Manglayang. Air dari telaga yang dibuat Sang Kuryang pun surut, dan di kemudian hari area telaga ini dinamakan Kota Bandung. Di tengah kemelut kemarahan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melarikan diri, namun tetap dikejar oleh Sang Kuryang yang telah kehilangan akal sehatnya. Dayang Sumbi hampir saja tertangkap oleh Sang Kuryang di Gunung Putri. Ia pun berdoa kepada Sang Hyang Tunggal supaya diselamatkan dari Sang Kuryang. Maka dikabulkanlah doa Dayang Sumbi. Ia pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi. Tak mendapati ibunya ketika ia mengejarnya, Sang Kuryang terus berjalan. Hingga pada saat sampai di sebuah tempat yang bernama Ujung Berung,
Sang Kuryang akhirnya menghilang ke alam gaib atau ngahyang, atau bisa disebut juga moksa. Begitulah cerita legenda tentang Sang Kuryang dan Dayang Sumbi serta si Tumang. Kisah cinta tragis yang menghasilkan gunung-gunung di kota Bandung menurut cerita yang beredar di masyarakat. Pesan moral yang bisa kita pelajari dari sini adalah jangan menjadi seseorang yang egois, karena keegoisan akan membawamu pada kehancuran. Ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.